Yuhu, yuhu. Halo guys, kali ini gue mau live sama Dokter Darmiko. Halo Dokter Darmiko. Halo, malam. Iya, malam. Aku Erik Lubowo dari Anxiety Care Indonesia. Ya, selamat Dokter malam, Dokter Mas Erik. Darmiko dari Salam kenal dari ya. ya dari Dokter Darmiko ini dari Angtaka Institut Bali Mental Healingnya. Itu apa ya? Iya, iya betul. Jadi saya sendiri dokter yang kebetulan belajar tentang penyembuhan lah, self healing gitu, tentang Hmm. menggunakan metode hipnoterapi, katarsis dan ya berbagai macam sejenisnya lah begitu. Jadi lebih ke Hmm. pengelolaan kesadaran barangkali ya, bisa dibilang begitu. Iya, Jadi Mas Erik S1 sendiri. dokter, S2-nya psikolog atau apa nih Enggak, enggak, ngambilnya? enggak. Saya enggak, saya S2-nya malah lain malah. Tapi saya Oh gitu. mempelajari, mendalami tentang penyembuhan mental, bilang begitulah ya. Hmm. Ya, Kalau aku basicnya itu dulu tuh gabung ke apa namanya sempat gabung ke gerakan anti narkoba dulu ya. wow, Jadi sering ngasih keren. seminar-seminar untuk orang-orang yang kecanduan narkoba dulu. Ya, Dari situ kan belajar sedikit psikologi, sedikit cara ah, kecanduan orang. Nah, terus sekarang oke. 2012 ini ke anxiety gitu. Karena si yayasan yayasan anti narkoba aku dulu udah berubah jadi Granat sekarang namanya, Oh Gerakan ya, Narkoba ya. Internasional ya. Nah, sekarang aku ke anxiety tetap pakai juga hal yang sama, tetap pakai NLP, tetap pakai Oh ya, teknik teknik apa psikologi yang self exposure gitu-gitu tetap. ya, Terus aku ya, mau ya. nyiptain juga tuh kayak therapeutic community gitu. Jadi Hmm, kita terapi cuman community gitu. Karena belum ya, ada kan gitu. ya. Soalnya orang anxiety kan takutnya mereka nggak punya temen kan. Ntar gue sendiri gimana? Suaminya sendiri nggak ngerti dia sakit apa ya kan malah dibilang lu nggak berguna gini tambah down lagi gitu. Betul. Saya banyak dok apa eh, klien ya istilahnya klien-klien yang gawat tuh banyak yang apa ya ya cuman karena untungnya saya juga dulu kan penderita jadi saya juga ngomong ke mereka masuk gitu ya cuman saya Untung. mikir untung iya iya karena kalau enggak saya nggak ngerti kan saya main langsung ngomong Ya, gini lu gini 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 nanti ya, nanti nanti kita bahas deh sebelumnya nih aku mau ya. bahas nih dok Hmm. jadi di Bali Institute Mental Healing ini tuh kerjanya ngapain itu dok Apa? Gimana? di Bali Bali Angtaka Mental Institute. Healing nih kerjanya iya Angtaka. Ya, jadi saya lebih banyak sih pakai metode hipnoterapi ya. Hmm, Tapi saya banyak menyelipkan katarsis. Katarsis itu seperti ngeluarin nih. ngeluarin ya semacam Hmm, gumpalan bilang begitu. Karena cemas itu sebenarnya kan adalah delay. Saya bilang delay ya. Cemas atau anxiety itu sendiri itu sebenarnya delay dari pergerakan antara pikiran ke emosi, kemudian ke energi, lalu ke fisik, dia delay gitu. Jadi kalau si katarsis itu dia mengeluarkan yang delay itu. Jadi banyak hmm, pakai. Jadi kita ada ya bilang komunitas kecil gitu, ada komunitas eh, di sekarang online nih dulu kita seminggu sekali ketemu di center kita. Ada center juga di Bali ya, rumah gitu lah sebenarnya rumah kecil gitu. Eh, Ketemuan di situ setiap minggu untuk ngeluarin bareng-bareng gitu. Dulu di pantai kadang atau di taman gitu ya, di taman ada sebuah taman di Denpasar itu Taman Jepun namanya. Eh, kita biasanya bareng-bareng di situ ya, diajak nangis bareng, diajak teriak-teriak bareng gitu, diajak guncang-guncang bareng, tremor bareng. Intinya mereka itu dikasih semacam bilanglah peluang atau kesempatan begitu untuk menerima emosinya. Jadi kalau ada emosi marah, mungkin cemas itu kan kemarahan yang tidak tersalur salah satunya. Jadi iya. kalau kita marah nih tapi nggak bisa disalurkan, yang mandek di dalam, lama-lama itu jadi cemas dia gitu. Nah, artinya ada satu mekanisme nih di alam pikiran kita yang tadi terdilai kita nolak sesuatu awalnya begitu ya. Eh, Hmm. Lalu kemudian tidak diizinkan si perasaan itu muncul, keburu keburu didelay atau ditunda bilang begitu, tidak mengikuti si pikiran, akhirnya dia menggumpal di dalam. Nah, kita banyak ciptain metode katarsis. Ya, ada beberapa metode yang kita sudah coba dan memang bagus hasilnya. Yang paling ampuh itu
menangis. Jadi kalau orang cemas itu menangis, bisa menangis plong, itu bagus sekali. Jadi kalau dia bisa menangis, mengakui kesedihan di dalam, karena sepertinya ada ruang sendiri di dalam. Kalau orang cemas itu dia cenderung merasa sepi di keramaian gitu. Kadang-kadang tuh dia merasa sepi kalau lagi bengong, padahal ramai tapi dia merasa sepi gitu. Nah itu dia diizinkan untuk hadir. Si rasa itu hadir dulu di situ. Perasaannya diizinkan Ya, hadir. dihadirkan semua, entah itu dengan menangis, entah dengan tremor, di shaking badannya, kemudian eh, kalau dia bisa tertawa, diajak tertawa rame-rame gitu, diajak ada satu metode tremor, shaking ya, jadi kita shake badannya. Jadi pada saat orang yang kalau cemas itu adalah tumpukan dari rasa takut, harusnya pada saat dia mengalami ketakutan itu tubuhnya harusnya kan bergetar, Iya, harusnya. tremor. Tapi Tuh. karena dia malu, karena dia menunda, sekali lagi tadi delay ya, takut, kemudian pikiran takut itu ditunda atau di delay, cemasnya udah kadung tersimpan di dalam, tubuhnya getar tapi tidak digetarin, lama-lama tuh numpuk. Begitu nanti wadah dari si pikiran penuh, muncullah si gangguan cemas itu. Jadi nanti pemicunya kecil pun dia jadi cemas gitu. Nah jadi kita berusaha mencoba mengajak teman-teman itu untuk jujur gitu dengan diri sendiri. Barangkali ada sesuatu yang sebenarnya dia tidak sadari begitu, tidak dia ungkap dalam perasaannya, dalam pikirannya, sehingga tubuh itu diberi kesempatan. Nah, jadi dengan diajak katarsis ya lewat latihan menangis tadi, tertawa, tremor, eh, apa namanya ini, eh, peregangan ya, nafas juga, latihan nafas sangat bagus. Beberapa metode sudah kami coba, Iya, nafas baik yang nafas. pelan itu ya, ngeluarin Ya, lama. banyak metodenya banyak. Ada yang kalau di awal itu ada yang pembuangan dulu, kemudian diperkuat lagi, baru pelan gitu. Jadi baru kemudian diolah pikirannya. Nah, jadi di katarsis itu kita melepas energinya dulu, kemudian diolah pikiran tuh kita ada berbagai metode nih. Salah satunya hipnoterapi kan. Kemudian ada metode self kontemplatif, namanya dia mencari alam pikirannya apa sih yang sebenarnya aku tunda selama ini di pikiranku. Kemudian di search begitu. Nah, terakhir itu kita sebutlah bilang energi healing gitu ya. Jadi kita lebih banyak mengajak orang itu menemukan dirinya. Bahwa Anda bukan tubuh, Anda bukan pikiran, Anda bukan perasaan, Anda bukan apa yang Anda pikirkan, Anda bukan apa yang Anda rasakan. Nah, kalau titik ini tercapai, dijamin anxiety-nya akan hilang ya. Karena sebenarnya yang namanya anxiety itu bukan Anda, itu hanya perasaan Anda gitu, itu bukan Anda gitu. Begitu orang menemukan dirinya sebagai bukan perasaan, dia akan menjaga jarak dengan si anxiety. Artinya nggak apa-apa anxiety ya, izinkan saja. Itu adalah hanya sebuah pola bertahan diri. Jadi kalau kita berhasil mengamati diri kita sebagai yang bukan itu, maka jelas sekali kita ada jarak dengan si cemas, si marah, termasuk si senang. Jadi senang, sedih, cemas itu bisa bikin Anda bahagia. Ya, sedih Anda bisa bahagia, cemas Anda bisa bahagia, takut Anda bisa bahagia, asal semua perasaan itu disadari, dijaga jaraknya gitu. Ya sering saya bilang, kalau Anda lagi sedih, coba rasakan sedih. Sedih yang disadari itu akan menjadi kebahagiaan. Nah ini yang paling banyak kita... Kebanyakan orang-orang anxiety pada takut nih dok. Dia sama takut, maksudnya dia sama rasa takut aja dia takut. Ya betul. Gitu. Jadi dia sebenarnya sedang menolak rasa takut. Dia menolak. Nggak sembuh-sembuh jadinya. Nah itu dia. Kenapa dia nggak sembuh? Karena dia menolak rasa takut. Jadi padahal rasa takut itu adalah hal yang wajar. Coba kalau manusia tanpa rasa takut. Coba bayangin nih. Wah, ada truk lewat di jalan. Ada truk lewat di jalan. Aku nggak takut nih, dia di tengah jalan kan. Bahaya kan? Gitu. Nah artinya gini, orang-orang yang dengan gangguan cemas ini sebenarnya orang-orang tipe perasa sebenarnya. Orang-orang yang kalau menemukan kualitas dirinya, mereka kan orang-orang hebat sebenarnya. Hanya saja mereka belum menemukan kesempatan begitu untuk menyadari dirinya. Sebenarnya mereka ini orang-orang hebat. Sampai mereka memiliki gangguan anxiety, gangguan cemas, saya meyakini begitu adalah dari beberapa yang saya temui, mereka itu sebenarnya orang-orang yang punya dorongan kuat untuk hebat dalam dirinya. Cuman intelijensianya itu menyerang diri kembali. Intelijensia yang hebat itu dia menyerang dirinya. Jadi pada saat harusnya kalau dia selaras dengan intelijensianya, dia itu sebenarnya memiliki suatu keahlian yang luar biasa, suatu kemampuan yang luar biasa. Cuma saat ini sedang menyerang dirinya. Tinggal dibalik aja sebenarnya, tinggal dibalik aja menyadari, dia akan menemukan betapa hebatnya dirinya. Ini yang perlu, saya bilang, Anda beruntung harusnya punya gangguan cemas itu pertama ya. Karena sebentar lagi kalau Anda benar-benar belajar, menekuni, menemukan diri, Anda akan menemukan diri Anda yang jauh lebih hebat dari yang
orang yang tidak mengalami anxiety barangkali. Karena energi dalam diri itu kayak bergejolak gitu. Ibaratnya gini. Iya. Ibaratnya kalau gangguan cemas itu kayak gini. Ada danau nih, danaunya besar. Danau ya. Ada perahu lewat. Perahu itu pikiran. Lewat nih perahunya. Nah, pada saat perahu itu awal lewat menembus air danau gitu ya. Air itu pasti beriak. Nggak mungkin air itu tidak beriak. Nggak mungkin. Nah, beriak itu adalah emosi, rasa. Ya, salah satunya adalah rasa takut, rasa marah, rasa kecewa, itu rasa. Nah, orang anxiety itu perahunya lewat banyak. Saat lewat pikirannya, saat lewat. Jadi dia belum sempat menenangkan si rasa. Perahu itu udah keburu datang. Artinya apa? Orang cemas berarti punya danau yang besar. Dia punya kemampuan yang jauh lebih besar dari orang-orang yang tidak mengalami itu. Sebenarnya nih, cuman belum disadari aja. Artinya pada saat si perahu ini lewat, kalau saja orang itu mengizinkan riak danau itu diizinkan dan lewat dulu, lewat. Tunggu berapa menit, air danau itu kan tenang lagi. Iya, tenang lagi. Nah, saat pikiran berupa perahunya lewat, emosinya kan muncul. Takut misalnya pikiran tentang wabah COVID misalnya, wabah COVID. Aduh, wabah ini gimana ya? Nanti gimana ya hidup saya? Ekonomi saya gimana? Kesehatan saya gimana? Itu kan pikiran yang wajar. Wajar, semua orang mengalami itu ya. Nah, riaknya apa? Ada emosi di situ, ada perasaan takut, ada rasa khawatir, ada mungkin udah mulai agak cemas. Nggak apa-apa sebenarnya. Kasih waktu untuk kita mengamati si riak itu. Lewat, amati sebentar. Kalau saya bilang pada saat kita mau menggunakan metode kontemplatif ya, atau kalau saya di ruang terapi biasanya saya izinkan dia lewat dulu. Coba amati sebentar pikiran yang mana sih yang sebenarnya menyebabkan kamu mandek, di emosi yang mana kamu nyangkut gitu. Lewat perahunya, munculin emosinya, kasih dia waktu untuk mengamati, sadari, ingat, yang pertama, bahagia itu adalah saat kita menerima semua perasaan. Muncul perasaan, lewat, satu persatu lewat. Begitu semua perahu itu lewat dengan tenang, air itu kan tenang lagi. Nah, yang terjadi adalah kenapa cemas itu lama tidak hilang. Karena perahu yang lewat itu diguncang dan tidak diizinkan untuk diamati. Sehingga apa? Air itu kayak air sungai jadinya. Kayak ombak laut itu loh. Pikiran itu kayak nggak diam-diam. Pikiran kayak nggak diam-diam. Kita kayak si fisik ini ikut, jantungnya ikut berdebar. Kadang-kadang asam lambungnya naik. Karena apa? Karena dia tidak memberi peluang, kesempatan bagi sang aku yang aku bilang tadi, bahwa aku itu bukan pikiran, aku bukan perasaan. Aku bukan tubuh fisikku, aku hanya menggunakan itu. Nah, tidak ada kesempatan untuk mengamati itu. Nah, maka terjadilah guncangan-guncangan itu, sehingga makin lama pikiran itu makin banyak dan kita makin khawatir dan makin nggak mampu mengamati si riak-riak air itu. Nah, ini jadi metodenya sederhana. Pertama, keluarkan dulu, kenali entah ada kemarahan di dalam. Kalau orang cemas itu pasti ada kemarahan. Pasti. Biasanya mereka akan gampang sekali marah. Kenapa? Karena ada momen dulu di mungkin entah kapan mulainya itu, ada tumpukan-tumpukan amarah yang belum dia keluarkan. Dia itu kayak apa ya? Kayak kalau gelas udah penuh lah, gelas emosinya sudah penuh ya. Ya, gelas emosinya sudah berlumer dan kotor. Iya. Di dalam itu kayak ada kopi, ada teh, campur-campur susu gitu. Airnya nggak bening gitu. Dan gelasnya guncang. Penuh dan guncang lagi. Nah, itu yang terjadi. Kenapa bentar orang itu gunung meletus tuh, Dok, bentar lagi. Udah tuh. Udah kalau nggak anxiety marah-marah itu udah. Iya. Gitu. Dikit aja disentil sama orang dia akan marah. Tapi habis marah dia nyesel gitu. Nah, karena apa? Karena ada semacam hal yang ini bukan pikiran ya. Kalau udah cemas itu sebenarnya udah bukan pikiran, ini udah lebih dalam dari pikiran. Kelihatannya jadi pikiran itu kayak begitu banyak pikiran, makanya akan sulit konsentrasi, kadang-kadang gangguan tidur. Karena guncangan air di dalam itu yang harus ditenangkan. Ya, kalau kita punya air terguncang dalam ember, kopi, teh, susu di dalamnya, diamin aja. Sebenarnya diamin aja dia. Dia akan ngendap ke bawah. Sederhana sekali sebenarnya. Tapi masalahnya karena sudah kadung tercampur, susu, gula, pikiran-pikiran tadi itu tercampur,
diam pun susah karena paling guncang ya. Nah, Iya. biasanya kalau saya nih saya guncang sengaja. Jadi kita Maksudnya guncang pakai orang satu gitu. gitu. Oh, Ya, orang banyak gitu guncang. Oh gitu. iya kita guncang. Jadi kalau 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 ibaratnya bak sampah apa ya? Tahu nggak bak sampah yang dari plastik itu? Kita masukin Iya, daun ke dalamnya, kita masukin plastik, kita masukin tulang di situ. iya. Kadang-kadang kalau udah awalnya Diguncang. ranting yang masuk, itu penuh tapi di dalam kosong. Makanya Iya. orang cemas itu pikirannya penuh tapi dalamnya kosong loh. Saya sering malam Iya. kalau begitu ruang masuk masuk ruang terapi saya bisa deteksi orang ini kosong di dalam. Tapi pikirannya penuh kacau nggak bisa fokus. Nah, inilah dia perlu diguncang. Jadi ibarat bak sampah dari plastik tadi saya guncang-guncang dulu supaya mungkin yang berat akan ke bawah, yang ringan akan ke Iya, atas. betul, 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 Nah, betul. baru Iya, dikeluarin iya, dulu nih. itu tekniknya tuh. Baru Iya, dikeluarin. itu tekniknya tuh. Iya, Jadi iya. guncang itu caranya gimana? Bisa diajak nangis dulu, diajak marah-marah dulu, diajak teriak, diajak Iya. guncang-guncang badannya dulu. Ya, biasanya napasnya akan terkejar nih. Orang anxiety kan Iya. napasnya pendek-pendek. Cepet, cepet. Ya, cepat dan pendek. Nah, jadi diajak dia untuk memompa sedikit supaya yang dia tidak sadari, energi ini kan kita nggak sadari. Yang kita bisa sadari paling pikiran, pikiran pun nggak fokus. Ya, Hmm. emosi aja kadang nggak kita sadari ya, apalagi energi. Padahal gangguan gangguan si anxiety ini sebenarnya bukan di pikiran, bukan di perasaan loh. Dia di guncangan energinya yang terlalu guncang tadi. Jadi kalau orang anxiety itu diajak olahraga, lari ya, napas, dia udah ketakutan duluan nih. Jantung berdebar, aduh kenapa aku nih? Aku kenapa nih gitu ya. Aduh, mati deh aku sekarang. Bisa begitu dia. Ya. Nah, Hmm. tapi kita kasih pelan nih. Napas dulu. Ya, sik dulu badan. Mungkin ada beberapa otot kayak psoas mayor namanya. Jadi saya belajar sedikit secara anatomi itu di bagian otot antara paha dengan tulang belakang itu ada namanya otot psoas. Jadi biasanya di sana kaku, Hmm. kaku banget. Jadi kalau saya regangkan ototnya itu dia kan gini. Makanya orang cemas tuh tremor dia. Relatif dia akan lebih tremor ketimbang orang normal ya. Nah jadi sengaja ditremor, di shake, kemudian napasnya dipanjangin, nah baru kemudian diajak mengamati pikiran. Gitu. Jadi itu selama ini yang kita lakukan di Angtaka Institute ini. Jadi eh, kita sering sharing sih, sharing berbagi gitu. Eh, kita juga ada website loh di angtakainstitute.com. Nah, tuh guys, websitenya tuh guys. Angtaka apa dok? Tadi Angtaka dok? Institute, angtakainstitute.com. Ini sedang diperbaiki Angtakainstitute.com. tapi sudah lumayan bisa diakses beberapa pelatihan di sana. Kalau saya lebih sering kalau quote-quote saya berbagi di Instagram ini juga di Facebook saya. YouTube, YouTube. Ini masih kan YouTuber nih. Saya udah lihat Mas Erik, sudah saya lihat. Saya baru belajar ya. Jadi biasanya saya dapat konten apa gitu dari pengalaman saya sharing dalam bentuk eh, apa namanya video gitu. Hmm. Untuk sebenarnya itu video untuk saya sendiri. Jadi karena kalau saya dapat inspirasi, kalau saya nggak rekam atau nggak saya tulis, itu hilang dia. Jadi lebih baik saya Iya, rekam, saya betul. upload ke YouTube. Biasanya saya dengerin lagi untuk memperkaya dan mengingat apa yang saya dapat gitu. Nah, Kira-kira aku mau begitu. nanya lagi nih dok nih. Kan Ya, ya, kalau tadi yang dokter bilang kan apa dari dalam kita keluarin, kita sadarin ya, emosinya, kita amati. ya, Oh, ternyata cuma betul, gini doang gitu. Terus kita terima, ya kan? betul. Nah, sekarang aku tanya nih dengan karena ada COVID ini, COVID-19 kan Ya, orang nggak bisa keluar rumah, ekonomi juga terancam, ya kan? ya, Berarti kan ini ada keadaan. stres karena Ya, faktor eksternal. Nah, itu ya. gimana tuh dok? Biar Nah, nggak masuk persis ke kayak internal gitu. persis kayak perahu tadi. Kan kita ini air danau kan gitu. Ada Hmm, emosi di hmm. dalam, ada wajar ini wajar. Ada keadaan COVID, kemudian mengancam ekonomi, mengancam kesehatan. Itu kan keadaan yang sudah terjadi. Hmm. Begitu adanya. Ya, ini prinsip kalau kita mengatasi problem itu. Kalau kita mencoba mencari solusi saat pikiran kita tidak tenang, kalau kita mencoba mencari solusi saat emosi kita tidak tenang, takut, marah, kecewa, kalau kita mencoba mencari solusi pada saat energi kita kacau atau tubuh kita sedang tidak bagus, itu pasti yang keluar justru adalah ketakutan, bukan Hmm. solusi yang keluar. Jadi solusi pertama adalah kalau saya nih, ya saya kan juga ngalami di Bali kan, sama kayak di Jakarta juga ngalami. Artinya ada keadaan nih kejadian, oh ada COVID ya, oh betul COVID ada. Nah, yang perlu saya kenali bukan COVID-nya dulu, sayanya dulu.
pikiran saya tentang COVID itu apa? Itu satu. Ingat ya, manusia ini kalau kalau kita bilang ini mesin paling canggih yang ada di bumi itulah manusia menurut saya. Nggak ada yang lebih canggih, belum ada alat secanggih manusia ini. Tapi kita nggak punya konsultan manualnya gitu loh, nggak punya manual bagaimana cara pakai mesin ini. Ya, Nggak beli ada handphone manual aja kita booknya. dikasih manual kan. Nah, kita Iya. perlu belajar nih manualnya nih kayak gimana. Jadi pertama, kenali dulu, kita ini adalah energi gitu ya, energi di dalam tubuh yang menggunakan pikiran dan perasaan. Saya ulang, manusia itu adalah energi di dalam tubuh yang menggunakan pikiran dan perasaan. Nah, jadi ada 4 hal nih kalau COVID ini datang. Pertama, pikiran saya gimana ya tentang COVID ini harus disadari dulu. Jangan biarkan pikiran kita loncat ke sana kemari tanpa kita sadari. Apa sih yang terjadi di pikiran saya ketika saya memikirkan COVID? Misalnya apa? Oh, COVID ini berbahaya loh dengan media-media yang kita baca, misalnya ada bahwa COVID itu bisa membunuh misalnya gitu. Atau COVID itu berbahaya untuk anak-anak atau orang dewasa misalnya, bisa membunuh orang-orang dengan penyakit tertentu misalnya gitu. Nah, apapun itu di alam pikiran harus disadari dulu. Oh, ada COVID. Apa ya yang bisa terjadi dengan COVID? Ingat, pikiran adalah alat, bukan kita. Tapi alat ini harus disadari. Apa sih yang saya pikirkan tentang COVID? Yang membuat kita cemas adalah, atau takut adalah, kita tidak sempat mengamati pikiran, atau kita membiarkan pikiran kita kemana-mana tanpa kita sadari. Nah, itu satu. Kedua, setiap pikiran yang muncul selalu diikuti emosi. Itu harus dikenali. Selalu. Tidak pernah pikiran itu tidak diikuti oleh perasaan. Nah, saya kasih contoh tadi. COVID ini akan mengancam perekonomian. Saya misalnya dirumahkan. Ada yang dirumahkan nggak? Ada beberapa, Dok. Ada beberapa, misalnya Dok. ya. Tensinya kumat. Atau mungkin berdampak lah ya, pasti berdampak. Iya. Dampak secara ekonomi, dampak secara sosial, jadi keluarnya agak jarang. Artinya di dalam pikiran dan perasaan saya ini udah satu paket tuh. Oh ya, COVID ini menimbulkan gangguan ekonomi keluarga saya. Saya khawatir loh, nanti anak istri saya makan apa ya, misalnya gitu. Iya. Kan ada rasa khawatir dalam pikiran. Iya. Menurut saya, ya, menurut siapapun, menurut saya ini, setiap bentuk perasaan yang muncul karena pikiran itu wajar. Masa kita nggak boleh khawatir kalau COVID ini mengganggu ekonomi kita? Wajar kita khawatir. Wajar. Tapi saat khawatir itu kita izinkan dia amati si kekhawatiran itu. Oh, aku takut nanti jangan-jangan aku nggak bisa ini makan. Oh iya ya, benar-benar aku takut loh. Nah, kasih waktu nih. Si takut ini hanya perlu kayak area air tuh, amati sebentar, kasih ruang, kasih waktu kira-kira mungkin beberapa menit untuk menjadi takut karena COVID. Oke, aku takut. Ya benar-benar aku takut. Nah, apalagi ya? Jangan-jangan nanti ada gini. Terus gitu, ikuti. Sadari, ya. Nah, kemudian biasanya ada gumpalan sedikit. Ada sedikit gumpalan. Perhatikan ini, emosi ini biasanya menggumpal ya. Karena secanggih-canggihnya manusia mengamati ini, dia akan selalu ada gumpalan. Ada aja delay. Ada aja kayak pesawat itu delay, terlambat si emosinya terlambat mengikuti dan terlambat menyadari. Kayak pikiran yang ditunda gitu loh. Jadi kita ada suatu pikiran, lalu dia perasaannya itu belum nyampe, kita udah nunda dia, keburu nyangkut. Nah, disinilah kita perlu latihan yang namanya katarsis tadi. Ya, paling sederhananya pakai nafas. Ya, nah kalau orang bermeditasi ya, sebentar. Sorry, ada gangguan. Sorry. Nah, nggak apa-apa. Jadi pada saat kita ada delay sedikit, biasanya terganggu nih. Nah, kita di situ adalah melatih fisik dan nafas kita. Nah, nafas ini tujuannya supaya nafas jadi agak panjang begitu. Fisik kita supaya tidak ada apa ya? Kalau saya bilang di YouTube channel saya ada beberapa saya upload tentang kesadaran fisik supaya menyadari si fisik ini. Kita perlu sekali karena fisik ini kayak alat canggih banget gitu ya. Saya bilang ini alat paling canggih di bumi. Kalau kita bisa menyadari ini jantung kita, lambung kita kayak gimana, harusnya nggak sampai asam lambung ya. Karena kalau kita sadar, kita tahu kapan dia menyerang kita. Sama kayak pikiran tadi. Si pikiran kalau kita nggak sadari dengan baik, dia keburu nyerang. Bilanglah misalnya kayak tadi si COVID ini. Atau gangguan nanti saya pasti akan jadi susah hidupnya. Ada semacam
sugesti-sugesti yang menyerang tidak kita sadar, kayak nanti susah deh hidupku nih. Aduh gimana ya nanti kalau misalnya ini nggak selesai-selesai. Jangan-jangan aku nanti nggak bisa hidup. Nah, ada beberapa pikiran yang tidak kita sadari, itu menyerang. Artinya kita punya intelijensia, kita punya keahlian, kita punya alat canggih, tapi kalau ibarat pistol itu, dia nembak ke dalam diri kita, si pikiran. Udah keburu nyerang, makanya si cemas itu adalah bentuk serangan ke dalam. Ya, kenapa akhirnya alat-alat canggih lainnya ikut terserang? Lambung ikut terserang, kenapa? Lambung itu kan harusnya berguna untuk mencerna makanan, harusnya. Tapi karena dia menyerang dirinya, asam itu harusnya menyerang penyakit, asamnya naik. Ya, prostaglandinnya harusnya melindungi dinding lambung, prostaglandinnya menurun, dia menipis. Jadi si prostaglandin menurun, si asam lambung menaik, lambungnya jadi nyeri. Ya, padahal ini kan penyerangan. Sebenarnya ada suatu serangan di dalam pikiran, di dalam perasaan, dan di dalam sebenarnya energi juga. Saya agak sulit membahas energi ya. Kalau energi kita harus praktek sebenarnya. Si energi juga sebenarnya menyerang. Ya, ada bagian di area tubuh kita, si energi sedang menyerang kita. Sehingga si tubuh juga ikut-ikutan terserang. Yang harusnya melindungi jadi berkurang, si prostaglandin atau si pelapis lambung. Si asam yang harusnya menyerang penyakit, dia menyerang dirinya. Makanya akhirnya terjadilah si gangguan lambung tadi. Ya, begitu juga yang lain. Ya, organ-organ lain juga sebenarnya gitu. Jantung. Jantung itu harusnya kan dia memompa darah lebih cepat dengan cara berdetak lebih cepat. Ya, ini nggak ada serangan apa-apa. Karena penyerangan dari si pikiran tadi ini bahaya, dia nggak bahaya. Numpuk-numpuk, aduh bahaya nih. Jangan-jangan nanti aku nggak bisa ini, jangan-jangan nanti aku nggak bisa gitu. Aduh aku jelek nih, nanti aku nggak baik, aku nggak punya uang dan lain sebagainya, menyerang dirinya. Jantung menganggap itu bahaya, maka detak jantung meningkat. Detak jantung meningkat, oksigen berkurang kan, napas jadi lebih cepat karena dikira ini ada bahaya. Seperti kita dalam posisi bahaya, dia kan napas lebih cepat, jantung lebih cepat. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Oksigen yang ke otak melambat, pusing lagi. Aduh, pusing ini kenapa? Ya kan? Konsentrasi menurun, akhirnya lama-lama gangguan tidur. Nah, itu. Jadi ada satu penyerangan yang perlu dikenali kalau kita sadar setiap hari, perhatikan, tidak sampai dia menimbulkan penyakit. Karena apa? Kita tahu kapan sebenarnya kesadaran saya menyerang saya. Kapan intelijensia yang saya miliki ini sedang menyerang diri saya. Nah, kalau kita rajin berlatih nih tiap hari ya, menggunakan kesadaran tubuh, kesadaran pikiran, kesadaran rasa, harusnya nggak sampai terjadi. Karena apa? Begitu dia menyerang, udah ada counter di dalam diri kita. Ya kayak tadi contohnya. Duh, COVID nih, aku nggak punya uang loh. Ya, kalau penyerangannya benar nih, kesadarannya benar, kok punya uang loh, udah dirumahkan. Harusnya yang benar gimana? Kerja yuk, gitu harusnya. Kalau dia sadar, coba cari kerja yang lain yuk. Tapi karena tidak disadari, dia keburu nyerang. Apa yang terjadi? Aduh, gawat. Bahaya gitu. Dia jadi mekanisme bertahannya jadi salah. Harusnya dia punya suatu, kan ini balik lagi kesadaran ya. Kalau orang itu sadar ada api, dia nggak akan injek. Tapi karena dia tidak sadar, api di depan nggak terlihat, dia injek. Apa yang terjadi? Terbakar. Bakar. Iya, kesadaran diri. Ini sebenarnya tujuan kita hidup menurut saya ya. Kenapa orang itu bahagia? Itu karena kesadarannya tinggi. Bukan karena apa? Kenapa saat kita diberi rasa sayang oleh orang lain kok kita bahagia? Karena saat itu ada energi kesadaran yang meningkat. Kenapa saat saya dipuji saya bahagia? Kenapa saat saya dapat uang saya bahagia misalnya? Sebenarnya bukan uang itu yang bikin bahagia, tapi kesadaran saat itu meningkat. Jadi ada satu self awareness yang meningkat bahwa energi di dalam itu disadari. Sebenarnya kalau orang mau belajar bahagia, itu sederhana sekali. Tidak ada hal luar yang bisa membuat kita bahagia sebenarnya kalau kita sadar bahwa energi kesadaran itulah yang membuat kita bahagia. Definisi bahagia itu saat kita benar-benar berada di kesadaran yang penuh. Makan dengan penuh kesadaran, ya. Bicara dengan penuh kesadaran, nonton ini dengan penuh kesadaran. Jadi pikiran kita nggak kemana-mana, nggak terbagi, nggak terpecah. Kita betul-betul berada di sini. Kalau saya nonton ngelihat Mas Erik, sekarang saya benar-benar ngelihat Mas Erik. Saya benar-benar mendengar suaranya Mas Erik. Saya benar-benar berada di sini. Nah, itu dia. Kapanpun kita bisa begitu, itulah kebahagiaan. Ya. Nah, kenapa begitu saya dibayar uang kok saya bahagia? Karena saat itu ada energi yang saya tidak sadari. Dalam diri saya ada sebuah kesadaran.
Nah, semakin turun kesadaran kita, semakin turun energi kita, semakin terbagi pikiran kita, semakin sulit bahagia. Ya, jadi bahagia itu bukan, ini lawannya kecemasan sebenarnya, bukan suatu keadaan pada saat keadaan itu baik, tapi saat kita menyadari bahwa semua keadaan itu baik. Saya ulang, bukan saat keadaan itu baik, tapi saat kita menyadari bahwa keadaan itu baik. Ya, begitu adanya. Gitu. Oke. Jadi kalau dinding danau itu tenang, begitu airnya tenang, ya batu dicemplungin akan masuk ke situ, daun dicemplungin dia akan tetap begitu. Jadi kita tidak terlalu riuh, tidak terlalu terombang-ambing. Iya. Bedakan kalau ini kayak air ini. Kalau Hmm. kita segini wadah kita ya, jangankan batu gitu ya, kasih sesuatu aja dia bisa berubah warna di sini. Ya, saya kasih garam 1 sendok aja, ini sudah asin, udah nggak bisa Iya. diminum. Ya, tapi kalau kita punya ketenangan seperti air danau, ya, 1 karung dimasukin garam di situ nggak akan terasa. Ya, ibarat punya masalah nih COVID ini anggaplah garam gitu ya. Kalau kita punya ruang sekecil ini, ada COVID itu kita udah stres berat. Ya, Betul. tapi kalau kita mau belajar meningkatkan kesadaran kita, mengenhance diri, meningkatkan diri, belajar pelan-pelan dari gelas jadi ember, dari ember kemudian jadi bilanglah ember yang lebih besar gitu ya. Jadi sumur, lama-lama jadi danau. Buang sekarung pun jangankan cuma segelas, sesendok garam gitu ya, masalah kecil gitu ya. Masalah yang lebih Karung besar garam mungkin juga. kita Iya. bisa lebih tenang. Karena udah lapang dada ya istilahnya ya. Ya, Artinya sudah luas, besar lapang energinya. dada. Ya. Kesadaran kita sudah di titik di mana kita sudah berada di. Ini bukan tentang pikiran loh. Saya ngomong kayak gini nggak akan berubah apa-apa loh. Kalau nggak belajar Iya. ya, tentu kita harus belajar terus. Saya pun terus Belajar belajar dan gitu. merasakan, harus merasakan. Bahwa sebenarnya masalah itu nggak ada loh, Mas. Masalah itu hanya wujud pikiran aja. Bentuk dari si COVID. COVID itu ada, betul, ada. Seret, ada nih, ada COVID. Ekonomi berubah, iya betul berubah. Ya, begitu dia dianalisis oleh pikiran baru jadi masalah. Masalah timbul ketika saya mulai menganalisa dengan melibatkan emosi yang tidak saya sadari. Jadi ini kebalik ke kesadaran. Masalah itu adalah sesuatu yang tidak saya sadari. Begitu saya sadar ada COVID di sini, sama kayak orang takut ular. Kenapa orang fobia ular deketin ular tuh begitu getar? Karena saat itu pikirannya teringat atau mungkin fobianya itu menimbulkan gejolak di dalam yang dia tidak sadari. Nah, ketika saya dulu fobia ular, Mas. Setelah saya kenal teknik ini, saya baru tahu akhirnya waktu itu asisten saya seorang pemelihara ular. Wah, Dari situ saya banyak belajar dengan oh ternyata emosi takut, fobia atau apapun namanya cemas atau apapun itu adalah saat saya tidak menyadarinya. Kalau saya guncang dan kemudian lari dari perasaan saya, fobia saya nggak hilang-hilang. Walaupun saya mungkin merasa nyaman, jauhin ularnya, jauhin saya nyaman, tapi fobia saya nggak hilang. Besok ada ular lewat lagi, takut lagi saya. mhm. Nah, artinya apa? Kenapa saya akan mencoba mendekati si ular itu? Dekati pelan, saya sadari perasaan saya, karena konsepnya adalah ular ini bisa menggigit saya, bisa berbayar dengan saya, tapi kalau saya waspada dengan tenang, dia nggak akan ngapa-ngapain. Dia nggak akan ngapa-ngapain saya. Ya, jadi lewat chat. Ya akhirnya kalau kebetulan waktu itu ular apa namanya yang berisi lucu itu eh piton ya, Ya. piton ya. Nah, Waduh, jalan. tapi serem itu. Ya bagus, bagus banget ininya. Dulu kan saya pikir itu bahasa saya, ternyata setelah masuk, oh nyaman bener. Jadi betul bahwa saya sebenarnya itu hanya perlu menguasai si perasaan aja. Bukan ular itu yang bikin saya takut, tapi ketidaksadaran saya akan perasaan saya. Gitu. Jadi Hmm. ular tetap ada, yang berubah adalah perasaan saya. Ya, COVID tetap ada, yang berubah adalah perasaan saya. Begitu saya tenang, maka saya berpikir gimana cara mewaspadai supaya COVID itu kenai saya. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Mhm. Gimana saya biar bisa kerja? Ya sudah, kerja dengan pakai masker, jaga jarak, gitu kan? Rajin cuci tangan, jaga kondisi tubuh, jaga istirahat dengan baik, jaga gerakan yang baik, olah napas yang baik, jaga pikiran supaya tidak stres, emosi tidak tegang. Jadi begitu. Intinya kalau saya sadar, jadi dasarnya sadar dulu. Sadari dulu bahwa COVID itu ada. Oh iya, betul ada COVID. Dampaknya apa? Orang-orang sekarang takut keluar rumah misalnya. Kalau misalnya saya kena, saya harus gimana nih supaya saya terhindar? Kan gitu.
kurang lebih begitu. Jadi Ya, tadi sempat muter. Nih, sekarang saya mau nanya yang ketiga nih dok nih, yang ini ya, lebih parah karena maksudnya beberapa dari klien aku ngalamin kayak begini gitu ya. ya, Jadi karena ada PSBB, mereka di rumah akhirnya berantem sama suami. Ini masalah pasutri ya udah ya. Masalah berantem sama suami. Ini sekitar ada, sebetulnya ada banyak sih, ada 15-an sekitar segitu. wow, Cuman yang 7 orang ini menurut saya eh, karena lagi ada eventnya. Maksudnya emang karena eh, lagi stres, karena ada COVID, karena ekonomi gitu ya. Tapi yang 7 orang ini, 7 orang lainnya, ini emang bener-bener saya lihat emang mereka nggak cocok sama pasangannya. Saya tanya, lo pacaran berapa lama? ya, Dia bilang rata-rata sebulan. Sebulan pacaran udah kawin. Alasan kawin itu biasanya satu dijodohin orang tua, yang hmm, kedua dia hanya ngincer harta, hmm, ya gitu. Nah, akhirnya begitu suaminya di rumah, wah berantem terus. Akhirnya dia mulai tahu nih, gue nggak suka sama suami gue nih, gimana caranya? Datang ke saya kan, saya udah pakai NLP, saya pakai katarsis, saya keluarin tuh emosinya. Gak lama datang, keisi lagi, bete lagi, gitu kan? Karena ribut lagi sama suaminya. Saya ilangin lagi. Ada yang udah, ini ada yang terparah, itu yang terparah ya, dia ada yang mau ngebunuh anaknya, ada yang sampai mau ngebunuh suaminya saat suami lagi tidur. Saya nggak mau sebutin wow, namanya, mungkin ada di sekitar sini nih yang lagi live, ya, ya, mungkin ya, ya. ya, Saya nggak mau sebutin namanya. Gitu hmm, itu udah karena ya kita berhadapan dengan ODGJ ya, orang dengan gangguan jiwa gitu. Jadi begitu mereka udah depresi, mereka ya udah mikirnya kan violence gitu. oke, Gitu. Nah, saya bingung nih, istilahnya saya bingung nih gue mau ngasih tau ini gimana. Memang kalau emang lo nggak cocok kan, masa sih gue ngomong pisah aja, masa gitu kan nggak mungkin ya. Cuman saya kan mikir problem must solve ya. Cuman jika problemnya dia adalah suaminya, untuk saat ini sih saya cuma nyuruh mereka, ya udah kalian berdua ini deh, ke psikolog perkawinan gitu ya. Nanti biar diselesaiin gitu. Tapi hmm, yang 7 orang ini yang memang masalahnya tinggi, dia ngomong suami saya nggak mau diajak gitu. Malah dia mukul saya. Jadi ada yang udah KDRT segala dok. Gitu. Nah menurut dokter tuh gimana nih? Saya menghandle 7 orang ini dan ah, 3 orang ini oke, yang udah pengen baik, apa ya, baik, udah ya. inilah violence Saya lah, udah senang, ke saya arah senang violence ya. gitu. Saya senang kalau yang datang ke tempat saya itu pasangan. Ya senang sekali ya, karena saya melihat dasarnya mereka berpasangan dulu ya, itu pasti ada rasa suka, pasti. Entah dijodohin, entah apa, setidaknya pernah ada rasa. Ya artinya kan udah ada modal. Hmm. Saya tinggal balikin ke sana aja sebenarnya. Tapi begini, saya lihat nih ketidaksiapan kita dalam menjalin hubungan, ya menikah bilang. Ya. Orang gitu ya berpikir menikah itu untuk melengkapi kekurangan dalam dirinya. Ini kesalahan pertama sebenarnya. Saya menikah Betul, itu betul. karena saya ingin memenuhi kekurangan dan diri saya, entah kekurangan ekonomi, entah kekurangan psikologi, ya, kurang Kekurangan disayang, temen kurang juga bisa. diperhatikan, Ya, kurang kurang sayang, teman, ya. betul. Betul. Pokoknya dia kurang di dalam, ya. Sehingga ia mencoba mencari pasangan untuk melengkapi dirinya. Ini kesalahan pertama, ya. Menurut saya nih, Kenapa salah dok? kenapa? Ya, perhatikan dulu ya. Kenapa Iya, orang ya. salah saya bilang. Ini. Saya pun mengalami sebenarnya, tapi setelah saya belajar, baru saya sadar saya yang salah sebenarnya. Ya, saya yang salah. Kenapa saya dulu menikah ketika saya sebenarnya untuk mencari kekurangan di pasangan saya. Saya belajar tentu ya. Dari situ saya belajar supaya saya tahu nih, sebenarnya orang menikah itu bukan tentang meminta, bukan tentang mencari, tapi memberi. Ini yang belum dikenali orang. Kenapa orang itu sampai bertengkar, kemudian akhirnya tidak langgeng gitu ya. Karena dia ingin meminta. Dia mencari kekurangan yang ada dalam dirinya itu di pasangan. Ya, ini perhatikan ya. Saya punya air nih. Hmm. Ya, ini kan kosong sekian ya. Anggap nih masih kosong sekian. Ya. Ya, kalau orang menikah dalam kondisi airnya segini, dari awal nikah nih, segini nih, ya, Hmm. kan selama pernikahan dia terus butuh air, Ya. ya kan? Nah, Ya. kalau dia baru punya segini nih, ya, terus dia minum habis nanti, dia minta kemana? Pastinya minta ke pasangan. Air ini Betul. sama dengan cinta nih, rasa cinta ini. Rasa dicintai, mencintai diri, ingin dicintai, ya ini rasa air ini. Nah, pada saat saya kekurangan, orang menikah itu biasanya kalau kenapa orang menikah nggak lama atau nggak langgeng dan hanya berantem, apalagi sampai ingin bunuh-bunuh ya, itu airnya sudah kering banget di dalam.
cintanya itu udah kosong banget. Udah kosong banget gitu cintanya. Apalagi mulainya udah kosong ya. Kalau kalau tadi bilang nyarinya harta udah pasti cintanya itu udah kosong dari awal. Mm-mm. Udah nggak ada cinta sebenarnya di dalam gitu ya. Dia mencintai menginginkan uangnya ya atau menginginkan dia sesuatu dari dia. Nah, padahal kalau orang menikah itu dalam kondisi air penuh nih, bila perlu di bawah sini ada keran nih, ada mata air di bawah. Mata air cinta. Ya, penuh di dalam, dia sudah merasa happy di dalam dirinya komplit benar menikah, maka dia akan memberi pasangannya. Dia tidak akan meminta. Dia hanya dalam rangka bagaimana saya bisa memberi pasangan saya. Pertanyaannya adalah gimana caranya ngidupin air di dalam, itu pertanyaannya. Ya. Itu sebenarnya solusi semua pernikahan kalau saya. Setiap orang jika sudah menemukan diri di dalam, ingat ya saya bilang tadi, saya bukan perasaan, saya bukan pikiran, saya bukan tubuh. Saya adalah sumber energi cinta di dalam sebenarnya. Kalau orang udah menemukan ini ya. Jadi yang belajar terus melewati pikiran, melewati perasaan, melewati tubuh, dia akan bertemu dengan pusat air di dalam. Ada rasa cinta yang indah sekali dalam diri. Nah, kalau orang sudah mencintai diri begitu ya, sudah mencintai diri, sudah penuh di dalam, maka dia tidak akan mungkin menuntut pasangan. Yang terjadi itu sama-sama kering di dalam. Jadi saya nggak bisa nyelesaikan hubungan kalau masih sama-sama kering. Saya harus membasahi dulu di dalam dirinya orang ini, baru saya basahi. Gimana caranya? Kan itu pertanyaannya. Iya. Orang itu kan berantem tadi itu selain dia kering udah minta ya. Di sini nih isi kayak racun bilang gitu. Mohon maaf nih ya, semua jangan tersinggung ya. Di dalam gelasnya itu selain kosong ada racun di dalamnya. Sehingga dia toksik ke pasangan. Akhirnya apa? Dia ingin menyerang, ingin berteriak keras ya. Jarak hati ke hatinya makin menjauh. Jadi kenapa orang menikah itu teriaknya keras-keras? Karena hatinya mulai jauh. Kalau suara dikit-dikit nggak dengar. Kalau hatinya dekat kan, sayang kan halus suaranya kan. Ya nggak? Kalau udah jauh hatinya jauh-jauh, wah gitu nggak dengar, keras-keras dia teriak ya. Karena hatinya itu nggak sudah kering gitu ya, isi racun pula. Pendengaran hatinya sudah menurun gitu. Jadi perlu dia belajar bagaimana cara membuang racun itu dulu. Ya, nah ini kan kadang-kadang kan kita selain toksik ke pasangan, kadang-kadang kan orang mencari lagi nih air keluar. Ngerti maksudnya? Ada orang ketiga. Karena dia kurang nggak dapat dari pasangan, dia nggak dapat, otomatis dia kan butuh dari orang lain kan? Iya. Iya kan? Nggak salah juga dia sebenarnya, ini kebutuhan sebenarnya ya. Tapi caranya salah. Dia nggak salah karena dia bertahan hidup nih, karena semua orang butuh cinta, butuh rasa disayang di dalam. Tapi karena dia tidak dapat dari pasangan, dia mencari keluar. Nah, apa yang terjadi? Maka pada saat itu beda kalau yang poligami ini saya kasih beda ya. Mungkin dia penuh nih. kalau kalau yang poligami udah penuh nih, udah penuh, dikasih istrinya udah penuh juga, akhirnya dia ngasih yang lain lagi gitu. bercanda, jangan dengerin ya. Nah jadi maksudnya kalau kita kurang nih, kekurangan, ada rasa kurang di dalam diri, keluarin dulu, ini namanya katarsis tadi. Jadi saya biasanya akan bombardir satu-satu ya, toxic saya nggak akan gabungin dulu ya, terakhir baru digabung. Jadi pertama benar-benar harus, makanya saya mohon maaf nih, bukan saya merendahkan ya, orang yang sudah toksik di kesadaran tadi itu nggak bisa dikasih omongan. Teknik psikologi kalau udah bertekniknya ngomong, dikasih konsul nggak akan berubah, percaya deh, nggak akan berubah apa-apa. Berubah di ruangan itu aja, keluar dari situ dia masih balik. Kenapa? Karena di dalam isi kayak ada kopi, ada teh, susu tadi. Kita coba masukin gula, garam lagi ke dalam dengan omongan. Ya mungkin berubah sebentar. Lama-lama dikocok lagi, kutek airnya. Ya, orangnya ini harus dikeluarin dulu energinya. Saya bilang di katarsis dengan luar biasa, ini keluarin dulu. Unek-uneknya, sampah-sampahnya bersihin dulu. Udah bersih, dia tenang, isiin air. Nah, isiin air, rasa percaya diri muncul. Jadi, kalau saya bilang metodenya ya, pertama, amarahnya dikeluarin dulu. Kesedihan, dia pasti banyak kesedihan dalam dirinya itu. Kekesalan, unak-unak, kemarahan pasti banyak, keluarin dulu dengan berbagai teknik ya. Kemudian, rasa buruk. Dia membenci diri biasanya. Cuma dia nggak sadar. Kebencian terhadap diri itu dia lempar ke pasangannya. Nah, nih, jadi dia digali dulu. Betul, dia ada kebencian dalam dirinya, dia membenci diri, dia merasa tidak dihargai, dia ingin dihargai. Tapi karena tidak dihargai, dia akhirnya membenci pasangannya. Nah, jadi keluarin dulu nih.
Ya bisa jadi ditarik ke masa kanak-kanak, masa kandungan ya. Di website saya tuh ada beberapa metode tentang bagaimana cara menghilangkan trauma di masa kandungan, di masa kanak-kanak. Mungkin ada trauma di situ, sudah toksik dari kecil ya sebenarnya. Jadi masa remaja sebelum menikah itu sebenarnya dia udah toksik dalam dirinya. Sehingga pada saat menikah dia tambah toksik lagi gitu. Hmm. Nah, jadi ini dikeluarin dulu. Barangkali ada semacam trauma pada saat sebelum menikah ya, atau di awal-awal menikah. Mungkin dia merasa nggak dihargai. Padahal sebenarnya kan dia Biasanya belum itu tuh. menghargai dirinya. Sebenarnya dia Kalau belum anxiety itu menghargai biasanya dirinya. dia nggak dihargai sama saat dia kena anxiety, si suaminya nggak tahu nih penyakit apa, malah suaminya nuduh lo nggak guna, lo nggak bisa ngapa-ngapain lo gitu. Kebanyakan tuh itu tuh kalau di Nah, anxiety ya. Jadi si suaminya nggak ngerti ini anxiety apa gitu. ya, ada lagi salah satunya begini. Salah satunya begini. Ada satu mekanisme di bawah sadar kita ini. Kalau pernah dengar ego personality namanya ya. Pernah dengar nggak ego personality? Jadi gini, dia itu mendominasi pada saat dia ingin melindungi kita. Jadi misalnya gini, nah gini, saya lelah nih dengan rumah tangga saya, stres, Hmm. entah saya nggak sadar nih, entah karena ekonomi, entah karena dulu saya kerja, sekarang saya harus jadi ibu rumah tangga, atau Hmm. misalnya dulu saya tinggal di rumah orang tua, sekarang tinggal di rumah mertua, dulu saya dekat Hmm. dengan orang tua, sekarang jauh, entah apa itu menjadi kelelahan, stres di dalam pikiran, dalam ada stres. Nah, maka untuk melindungi diri dari kelelahan, muncullah si cemas ini. Dia menimbulkan penyakit. Yuk sakit yuk. Karena orang sakit itu, tapi dia nggak sadar loh, dia nggak sengaja loh. Dia Hmm. nggak sengaja sebenarnya membuat dirinya sakit. Dia hanya ada mekanisme dalam dirinya, ayo sakit. Supaya kamu kalau orang sakit itu kan ada toleransi mas. Kalau saya di Iya, rumah di sakit, iya kalau iya. kalau Hmm. dokter sakit itu boleh dikasih surat DC mas. Iya. Boleh nggak kerja, boleh nggak sukses, Iya. boleh istirahat. Pokoknya boleh nggak ngapa-ngapain kalau orang sakit. Nah, cuman Dapat dia sendiri perhatian lah nggak sadar. pokoknya. Ya, diperhatiin. Iya. Cuma dia sendiri nggak sadar. Ini sangat berbahaya ya. Jadi, kenapa ego personality ini yang mendominasi, ayo kamu sakit aja. Kalau di hipnosis tingkat dalam tuh biasanya keluar tuh. Sebenarnya saya lelah, saya capek, saya ingin istirahat. Cuman nggak beda. Ngomong istirahat kemana coba? Baru ngomong istirahat udah dimarahin. Sakit aja dimarahin, apalagi ngomong istirahat. Ya nggak? Iya. Ya pernah Cemas-cemas saya aja saya dimarahin. saya itu keluarnya begitu Jok. Pernah saya apa NLP-in keluarnya begitu. Apa gue tuh udah lelah banget. Gue kasih tauin dia nggak bisa. Gue anxiety, gue pengen sembuh dan gue butuh dukungan dari suami gue kan. Tapi suami gue nggak bisa ngasih. Dia malah Ya, marah-marah. Dia malah maksa gue suruh ini. Sedangkan gue keluar rumah aja nggak bisa gitu. nah itu Udah gue dia. ngerti deh hidup gue gimana. Wah gitu. Itu pernah Nah, saya keluarin dia emang gitu. gitu. Ini kalau Saya kayak sampai gitu ya, menelpon kalau suaminya memang itu. ya kalau misalnya suaminya nggak mau datang, nggak apa-apa sebenarnya di karantina dulu Hah? sebenarnya. Iya karantina dulu Oh. berapa minggu sampai kuat dia supaya dia tidak toksik karena dia toksiknya kayak Di kayak ikan tuh karantina loh coba. maksudnya pisah ranjang gitu dok? Ya Karantina bukan tuh maksudnya ranjang pisah aja, ranjang? bisa bisa tinggal, bisa jadi mungkin dia ke rumah orang tuanya Pisah dulu rumah? misalnya. Bisa. Oh, iya, iya, iya. Kayak ikan dalam kolam. Anggap dia kan hidup di kolam beracun, suaminya ngeluarin toksik Hmm, tiap hari. Atau dia iya. lelah di sana ada racun di kolam. Pindahin dulu dia ke danau gitu. Biar Hmm, seger, nanti udah kuat di danau, mungkin balikin masukin lagi. lagi. Ya, nah tujuannya apa masukin lagi itu supaya dia dengan kekebalan baru, supaya dia bisa memiliki kekuatan baru, kepercayaan diri yang baru, kemudian dia memiliki suatu kejelasan berpikir, kejelasan emosi, sehingga dia bisa melihat suaminya itu terluka. Saya ulang ya, Hmm, sehingga dia bisa melihat suaminya terluka atau istrinya terluka. Ingat, orang yang kasar, orang yang keras, itu sebenarnya orang yang sakit, sebenarnya. Kalau orang bahagia nggak mungkin ngasarin kita. Dia sakit sebenarnya ya. Tapi karena keterbatasan kita melihat itu, kita hanya bisa melihat toksiknya dia, sehingga kita nggak bisa melihat rasa sakitnya dia. Ya ibaratnya kalau kita sedang sakit, kita sulit bantu orang sakit. Nah jadi kita sembuhin dulu diri kita nih, nggak apa-apa dulu, asingkan dulu mungkin biar kita fresh, supaya kita bisa melihat luka di pasangan kita. Karena ingat, tidak mungkin pasangan itu tidak ada rasa suka dulunya ya, kecuali yang tadi dibilang itu iya. ya. Jadi kita itu awalnya sebenarnya sayang sama dia, ya, tapi karena dia kemudian sakit, mungkin dia juga banyak masalah dalam pikirannya, Hmm, dia tidak bahagia dengan hatinya, hmm. dia tidak bisa menemukan kelembutan dalam dirinya, dia juga merasa stres dengan dirinya. Akhirnya dia menyerang kita. Kita juga begitu saling serang jadinya. Ya. Nah, jadi
Kalau yang terbaik, kalau nggak mau pisah ya dua-duanya di terapi. Harus dua-duanya kita bangkitin di situ, saling pengakuan, melepaskan emosi apa yang muncul. Manusia itu nggak bahagia, ya kenapa dia sakit? Karena itu tadi ada penyerangan terhadap diri oleh intelijensianya. Pikirannya merasa buruk, emosinya sudah merasa buruk, tubuhnya mungkin mengalami gangguan, sehingga si energi itu nggak tenang. Itu nggak seperti air danau ya, jadi kayak air terjun dia gitu, Mm-mm. di dalam. Nah itu perlu. Ya makanya saya suka center-center retreat ya, saya juga mengadakan retreat. Di website itu ada 14 hari untuk menenangkan diri, ada tuh. Saya punya tuh di sana, boleh dicoba ya. Bali, di 14 Bali hari. itu ya. Itu itu online tuh, versi online saya punya, yang di Oh, website online. saya, di yangtakainstitute.com. Biasanya kalau di offline dulu ya, sebelum ada COVID tuh, ya kita ngadain juga ya. Kita coba ngadain, cuman baru 2 hari sih kita. Sebenarnya kalau bisa lebih lama lagi gitu ya untuk membuang itu isi gelas. Ini kan banyak sekali isinya di dalam. Hmm. Mungkin kalau privat itu mungkin lebih bagus ya. Kalau privat di ruang privat kita bisa lebih terbuka gitu apa yang sebenarnya bebannya dia, kenapa dia merasa buruk, kenapa dia merasa nggak bahagia gitu ya. Karena manusia itu nggak mungkin nggak bahagia sebenarnya kalau dia menyadari apapun keadaan di sekitar kita ya, apapun keadaan pasangan kita, kalau kita bisa menyadari diri sekali lagi, bahagia itu nggak ada hubungannya dengan orang lain. Nah, tapi kalau kita Betul. sudah tidak sadar dengan diri kita bergantung pada orang lain. Ya bahaya ya kalau kita bahagia karena orang lain itu sangat bahaya, Baik. sangat berisiko ya karena tidak ada orang yang hidup lama ya. Tidak ada orang yang hidup selamanya. Kalau kita bahagia karena suami, saat suami meninggal kita akan bersedih. Kalau kita bahagia karena orang tua nggak ada kita akan bersedih. Jadi belajar untuk bahagia tanpa itu, sehingga pada saat kita bisa menemukan itu di dalam, kita bisa membahagiakan orang lain. Ini ada yang Kira-kira nanya begitu. nih dok nih, Kak. Ya. Kalau udah saling menyerang gimana dok? Sedangkan komunikasi aja susah. Maksudnya Hmm. ke suaminya itu gimana tuh? Komitmen. Balik ke komitmen. Ya. Gini. Hidup ini sangat berharga. Hidup ini sangat berharga itu dulu satu ya. Jangan buang-buang waktu kita hanya untuk eh, terhabiskan sia-sia lewat sehari begitu habis ya. Yang tidak ada yang lebih berharga dari waktu ya. Kalau kita hidup, waktu ini sangat berharga. Kalau misalnya kita biarkan waktu kita dalam hidup toksik seperti itu tiap hari, Iya. kita membuang-buang hidup kita. Kita Iya, menyia-nyiakan betul. hidup kita ya. Kalau tidak Betul. ada kesepakatan untuk saling memperbaiki diri, saran ya, ajak dulu berbaikan ya, atau mungkin berpisah sementara, menjernihkan masing-masing. Kalau tidak bisa, berhenti. Mau Gitu. nggak mau ya dok, Berhenti. daripada toksik, saling Ya, hancur, saling jangan sakit pernah ya. memikirkan anak-anak, jangan pernah memikirkan image. Kenapa? Karena anak-anak dalam kondisi rumah tangga yang toksik itu lebih berbahaya. Hah? Kalau udah Maksud toksik nih saya? saling serang, anak di situ, anak lebih berbahaya loh. Oh, anak Anak ikut ngelihat kena orang racun. tuanya berantem ya? Oh iya, 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 iya. jauh lebih baik ketika Bahaya. mereka melihat misalnya orang tuanya berbaikan, saling rawat, jauh-jauhan, saling rawat, saling mengerti. Ya, kalau yang terbaik ya kan jelas berbaikan, ya. Tidak ada Mm-mm. kan keluarga yang ingin terpisah begitu. Tapi kalau toksiknya begitu, anak-anak juga melihat, ya kan, mana lebih berbahaya coba. Lebih baik kita punya 2 kolam yang tidak beracun, atau 1 kolam besar yang beracun, ya kan? Mm-mm. Itu anak-anak tuh butuh itu. Jadi kita memberi contoh juga, mendewasakan mereka ya. Jadi saya sering begitu. Orang kan bilang, aduh kasihan anak-anak. Anda tidak sedang kasihan anak-anak sebenarnya. Anda sedang takut dengan diri Anda untuk ngambil sikap. Karena anak-anak itu lebih kasihan sebenarnya dengan Anda toksik tiap hari begitu. Benar nggak, Betul Mas? sekali. Betul, ya. Betul sekali, saya setuju, Benar. saya setuju. Ya, Malah ya. tadi ada yang komen itu dia apa namanya, yang suami harus kena anxiety dulu. Dan memang ada yang klien saya juga ngomong gitu. Nih, Rick, saya tuh sampai berdoa tiap hari biar suami saya kena anxiety sama kayak saya, katanya biar dia tahu rasanya gimana. Aduh, gua bilang, aduh, lo kalau berdua Biasanya nggak anxiety mungkin, terus Mas. siapa yang iniin? Biasanya kecil kemungkinan itu. Iya, Kecil, kecil, iya, kecil makanya, kemungkinan itu. Kenapa? Karena yang mengalami anxiety biasanya yang punya eh, apa namanya, yang punya keinginan tinggi, tapi berada di posisi inferior. Coba perhatikan, yang berpasangan yang kena anxiety pasti yang sebenarnya punya eh, keinginan tinggi dalam hidupnya, punya mm-mm. power, tetapi dia berada di inferior. Inferior itu nggak dominan di rumah. Atau dalam tanda kutip,
dia nggak bisa mengekspresikan diri. Ya, orang Hmm, ibu-ibu yang cerewet yang berani marahin suami itu jarang kena anxiety. Tapi suaminya jarang. yang Itu anxiety. top. Suaminya yang Iya, anxiety. Iya, jadi makanya saya bilang ibu-ibu yang cerewet itu lebih panjang umur, tapi suaminya pendek Hmm. umurnya gitu. Gitu loh, karena dia lebih ekspresif. Tapi yang cerewet yang benar ya, bukan cerewet yang sebenarnya masih nahan di dalam, cerewet yang plong itu loh. Kan ada orang Iya, itu yang cerewet langsung keluarin plong semua ya. plong. Kalau cerewetnya masih ada rasa bersalah di dalamnya, Pak, bisa juga kena cemas ya. Jadi intinya kalau kalian Anda mau tidak kena anxiety, pilih cerewet beneran, cerewet beneran gitu ya. Cerewet yang benar-benar cerewet gitu, nggak ada perasaan di dalam. Kira-kira gitu, Mas. Ada pertanyaan lagi Oke, nggak oke. kira-kira? Ada pertanyaan lagi nggak nih? Kira-kira nih. Oh, ini banyak nih oh, banyak yang komen nih. Banyak dok yang komen. Aku Oh, aku yang cerewet tapi kena anxiety gitu kan. ya berarti nggak plong tuh. Cerewetnya Iya, kurang gitu. cerewet Kurang cerewet itu harus ya. ngeluarin semuanya, Harus harus plong, keluarin ekspresif, semuanya. harus ekspresif ya. Pasti saat cerewet itu merasa bersalah tuh. Kok aku cerewet ya tadi ya gitu. Lagi Iya, nggak keperasaan apa-apa. gitu ya. Kalau udah ngerasa bersalah, tinggal colek suaminya, udah baik lagi tuh pasti. Ya, Gampang, ya, ya. gampang nyogok suami mah gampang. Nah, ada lagi nggak nih masak dok? Apa nih masak nih? Ya, gimana cara mutus obat psikiater? Apa harus tuntas semua tanya dok? Nah, ini saya nggak berani jawab. Ya, Itu mah harus dari psikiaternya ya yang iya, mutus saya ya, nggak berani jangan jawab dari ya. dari diri sendiri. Balik lagi ke psikiater ngomong, Ya, Mbak saya mau tapering off, namanya tapering off, nanti biar psikiater yang ngatur ya, saya nggak berani jawab. gitu. Tapi gini ya. eh, Kadang-kadang beberapa itu sebenarnya Anda sebenarnya belum butuh obat sebenarnya ya. Kalau cemasnya Anda Oke. masih bisa Dok nih kita live eh, tinggal 20 detik lagi dok, langsung oh penutupan gitu aja ya. dok. Iya, Oke, tinggal 20 udah detik dulu lagi ya. langsung. Iya. Ya, nggak usah dijawab Oke ya. guys, Ya, iya nggak usah jawab. Oke guys, saya dengan Dokter Darmika. Terima kasih yang udah nonton. Nanti ini aku sharing di IG aku dan YouTube aku. Ada kata-kata penutup dari Dokter Darmika? ya, terima kasih. Jangan takut untuk cemas, miliki kecemasan Anda, cintai kecemasan Anda, sadari